kuat tapi iya lo kenal lo apa. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kita bisa bertemu lagi di majelis ilmu yang kita akan melanjutkan seputar adab-adab buat penuntut ilmu ya. Yang kemarin sudah dibahas ya panjang lebar mengenai larangan berdebat ya. Dan kita akan menyebutkan beberapa sekian dalil ya yang sebenarnya asal berdebat itu dilarang ya. Hanya saja nanti ada kaidah tertentu yang menjadikan ada perdebatan yang terpuji, ada perdebatan yang tercela. Jadi asalnya itu haram ya, gitu. Berdebat itu asalnya haram ya. Apalagi bagi seorang penuntut ilmu belum banyak ilmunya ya, yang namanya ilmu ya maksudnya ukurannya itu belum dalam lah gitulah maksudnya. Ukuran ilmunya belum dalam, belum mendalam, dan juga ukuran belajarnya itu baru sebentar ya gitu, belum lama gitu, sehingga tentunya ya buat penuntut ilmu sejatinya banyak belajar saja gitu ya gitu, banyak belajar gitu. Biarin misalnya ada hal yang mesti diluruskan dari saudara kita, atau ada hal yang bertentangan ya misalnya, ya itu bagian kita untuk menasihati saja dulu ya gitu. Kalau berdebat sudah ada bagiannya ya gitu. Jangan kita tempatkan diri pada sesuatu yang belum menjadi kadar kita ya gitu. Dan juga seseorang itu dicintai ketika menempatkan sesuai dengan kadarnya gitu ya gitu. Jadi lebih baik sesuai dengan kadarnya ya gitu. Kadarna tukang tahu ke tukang tahu gitunya gitu. Kadarna tukang dagang gitunya gitu. Kadarna tukang bisnis gitulah gitunya. Gitu. Tong pipiluan gitunya. Jadi ilmu itu sesuai dengan kadarnya. Itulah ciri orang yang dicintai gitu ya gitu. Dan juga asalnya seseorang itu pasti mencari sesuatu yang lebih setara, bahkan melebihi dia gitu ya gitu. Atau ya hampir-hampir lah gitu ya gitu. Pastilah gitu. Bagi seorang teman gitu ya gitu. Pastilah gitu ya. Mencari yang sekufu gitulah gitu ya bahasanya gitu ya. Ya. Nah, itu pasti kita mencarinya.
Nah, makanya sini harus diletakkan ya gitu. Bagaimana kadarnya kita khususnya sebagai manusia gitu ya gitu. Kadarnya pemuda gitu ya gitu. Memang sih rezeki ya rokok. Gitu ya gitu. Nah, jadi Rokok gede. seorang itu pasti mencari yang sekufunya gitu ya gitu. Gitu ya. Tuh. Dalam hal apapun ya. Nah, karena itu di dalam ayat-ayat Allah kita bisa lihat di surah Al-Anfal ayat 46 ya. Allah firman, wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa talhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih. Nah ini ya, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu jadi hilang. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Jadi bagaimana perintah agar kita menaati Allah dan Rasulnya, dan jangan berselisih gitu. Jadi ikut aja dalil yang ada gitu ya gitu. Jangan kita berselisih. Nah itu bahwasanya kalau orang sudah paham dalilnya, ya ada sesuatu dari saudaranya yang kurang cocok atau bagaimana, maka tentunya dia akan cerdas gitu ya, milih mana yang lebih sesuai dengan contoh Allah dan Rasulnya gitu ya, dengan perintah Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya gitu. Jadi cerdas gitu ya gitu. Tidak akan jadi bingung gitu ya gitu. Ya bingung cenah pendapatnya kieu jeung kieu itu bingung gitunya. Mana nu bener gitunya gitu. Gitu. Enak ya, saban-saban jam pasti benten-benten gitulah gitu. Pikiranna, otakna benten-benten gitu. Nah, gitu ya. Ada yang seperti itu juga gitu ya gitu. Jadi ya ini yang nanti harus dibedah lah gitu ya. Jadi kajian kita itu sebenarnya nantinya di Hilyatul Thalabil Ilmi itu enggak seputar adab-adab saja ya. Tapi menyentuh kaidah-kaidah gitu ya. Gitu. Makanya nanti ada 6 sebab, tapi masih panjang ini ya. 6 sebab diperbolehkannya berdebat gitu ya. Jadi ada 6 sebab ya. Tapi penyakitnya ya kayak masih menerangkan asalnya berdebat itu ya gitu. Jadi asalnya haram ya lah gitu. Ya. Asalnya perdebatan itu haram gitu. Nah, ini ada sebuah hadis tapi panjang teuing gitu ya. Hadisnya itu dalam Musnad dan Sunan Ibnu Majah. Asalnya itu dari Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kita baca maknanya saja ya. Sesungguhnya Nabi pernah keluar, sedangkan mereka ini ya sebagian sahabatnya sedang berselisih tentang takdir gitu ya. Maka memerahlah wajah beliau bagaikan merahnya buah rumman
karena marah. Maka beliau bersabda, apakah dengan ini kalian diperintah? Atau untuk inikah kalian diciptakan? Kalian membenturkan sebagian ayat-ayat Al-Quran dengan sebagiannya, karena inilah umat-umat sebelum kalian itu binasa. Jadi sampai seperti ini marahnya Nabi ya gitu. Menunjukkan bahwa berdebat itu dilarang ya sebenarnya asalnya itu. Umat-umat sebelum kita saja binasa karena apa? Berselisih ya, berselisih paham seetik guys. Gitu. Nah, naon kudu debat ya guys gitu. Jadi sana naon sedebat gitu ya gitu. Karena bukan hanya debat soal agama yang ramai itu ya, soal dunia kita beres gitu. Debat ilmu neta dari Darwin terus dengan nanti ya tete masih panjang tete debat tete gitu. Maka kalau punya ilmunya ya silahkan gitu ya gitu. Nah nanti ketika kita menegakkan yang hak, nah itu baru perdebatan yang terpuji. Nanti ada gitu ya gitu. Jadi kalau belum punya ilmunya ya naon-naonan gitu kan gitu. Sudah ada orang yang di bidangnya ya gitu. Ya bagian kita cuman memberi mana keterangan yang benar, mana keterangan yang hak gitu ya gitu. Bahwa teori Darwin itu benar dan sebagainya gitu ya gitu. Gitu. Nah, umat-umat itu kan sebelumnya binasa karena perdebatan, dibenturkan tuh ya gitu. Bahkan telah datang hadis yang menyatakan bahwa perdebatan itu adalah termasuk dari siksaan Allah pada sebuah umat tuh. Bahkan perdebatan itu siksaan Allah pada sebuah umat ya gitu. Di Sunan At-Tirmizi dari Ibnu Majah dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa illa utul jadal summa qara'a ma darabuhu laka illa jadalan." Tidaklah sebuah kaum menjadi sesat setelah mereka dulunya berada di atas hidayah, kecuali yang suka berdebat. Kemudian beliau membaca ayat Allah ya, surah Az-Zukhruf ya gitu. Ma darabuhu laka illa jadalan ya gitu. Nah itu ya. Jadi asalnya berdebat itu dilarang gitu ya. Nah sekarang kita sampai perdebatan yang terpuji. Lalu bagaimana kapan perdebatan itu jadi terpuji? Nah, di sini dijelaskan bagaimana perdebatan itu terpuji ketika menampakkan kebenaran dan menjelaskannya. Yang dilakukan oleh seorang alim dengan niat yang baik dan konsisten dengan adab-adab syar'i, maka perdebatan inilah yang dipuji. Nanti ada adab-adabnya ya, gitu. Bagaimana adab-adab berdebat ya. Jadi kalau kita niatnya ingin menegakkan kebenaran, silahkan ya gitu. Silahkan berdebat ya gitu. Jadi berdebat itu bukan hanya jadi konsumsi publik gitu ya. Tapi bagaimana kebenaran itu bisa ditegakkan gitu. Jadi kita kadang ya jadi konsumsi publik aja ya, berdebat ya gitu tentang suatu perkara, mana yang menurut dia benar ya, sehingga nggak ada ujung-ujungnya juga gitu ya berdebatnya itu. Berdebat dengan ulama anu gitu ya.
tentang hukum anu lah gitu. Misalnya tentang hukum fikih lah gitu. Tong tebih-tebih apakah bismillah disir atau dijahar. Nah, itu masih ramai gitu. Kayak dikaji setelah ada masing-masing dari ulama, nggak usah didebatkan lagi kalau menurut saya mana anu lebih benar, mana yang lebih ini gitu. Udahlah gitu lah. Ketika ada orang yang disirkan, ya kita terima aja gitu ya. Gitu. Cuma kadang-kadang katanya di masjid, ya saya nggak mau sebut ya, ayah imam gitu ya. Dulu juga dari salah gitu ya. Ya si imamnya disirkan gitu. Ya udahlah, ada sama-sama ada keterangannya gitu ya gitu. Walaupun ya kita lebih meyakini misalnya di jahar basmalah gitu ya gitu. Lebih cocok yang di jahar. Yang mereka disirkan ya sudah gitu. Yang terus dibahas mulai ujung-ujungnya gitu. Yang dia bismillahnya disir merasa benar gitu ya. Yang merasa dia ingin dijahar merasa benar juga kan, dia mau ujung-ujung naon gitu. Sudah aja sesuai dengan apa yang dicocokinya gitu ya gitu. Nah itu ya, jadi kalau niatnya ya cuman konsumsi publik, kemudian ya cuman saling berdebat anu ini itu nggak ada ujungnya, ya udah gitu. Nah ini tidak akan tegak kebenaran gitu. Sedangkan yang pokok kebenaran itu adalah akidah seorang muslim, itu yang pokok gitu ya gitu. Itu yang mesti diselamatkan gitu ya gitu. Nah itu. Nah terkecuali misalnya minta pendapat gitu ya gitu. Minta pendapat baiknya bagaimana gitu ya. Tapi ya tidak jadi berdebat juga, tidak jadi berselisih juga gitu. Dalil-dalilnya nih, diantaranya An-Nahl 105 sudah dibacakan, kemudian sudah hafal ya. Kemudian Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Al-ayah. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Surah Al-Ankabut ayat 46. Ini dengan ahli kitab saja ya. Asalnya tidak boleh kecuali dengan cara yang baik gitu ya gitu. Bahkan kita tidak boleh menjelek-jelekan Tuhan mereka. Yang nantinya mereka malah menjelek-jelekan Allah gitu ya. Nah ini ya. Jadi jangan inilah gitu, apalagi kalau misalnya di YouTube ya bikin podcast gitu ya, saya bikin podcast itu ya sebuah media gitu ya, sih nate aku goreng agama Yahudi Nasrani gitu ya. Karena saya buat apa juga gitu ya, terus mah dihack ke YouTube gitu ya, terus juga oleh YouTube dihapus videonya gitu ya, gitu, melanggar dan sebagainya. Ya sudah, sebenarnya ngapain juga gitu. Karena ya kalau tutusan seperti itu ya mereka nantinya malah ilfil ke kita gitu. Malah bagaimana mereka tambah menjelek-jelekan Tuhan, tambah menjelek-jelekan Allah gitu ya, tambah menjelek-jelekan terus gitu ya. Gak ada ujung-ujungnya juga gitu ya, gitu. Berdebat dengan ahli kitab gitu ya. Nah, kecuali dengan cara yang baik ya gitu. Ya itu ada tempatnya sendiri gitu ya gitu. Ya kalau misalnya Zakir Naik bisa gitu ya, itu silahkan dia gitu. Di wilayah dia gitu ya gitu. Bisa berdebat dengan cara seperti itu gitu ya gitu. Itu juga kan bukan hanya yang mendorong orang untuk masuk Islam, tapi bagaimana kebenaran itu bisa ditegakkan gitu ya gitu. Dan juga firman Allah, qalu ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin gitu ya. Mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan
kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Tuh. Ini kaumnya Nuh tentunya sudah binasa ya. Kenapa? Berdebat tuh. Ini dijelaskan ya. Tapi tentunya bagaimana Nabi Nuh ingin mendapat mereka karena menegakkan kebenaran ya gitu. Bahwa siapa sih yang hak untuk disembah? Bukan yang 5 ya. Bukan yang Wad, Ya'uq, Yagus, Suwa, Nasr gitu ya, bukan ya. Dalam surah Nuh itu ya. Tapi adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah gitu. Jadi kan itu ujung-ujungnya untuk menegakkan yang benar gitu ya. Nah, itu perdebatan yang terpuji. Nanti bagaimana perdebatan yang tercela? Nah, itu nanti pembahasannya akan dijelaskan kemudian ya. Insyaallah di bahasan yaitu Thalabil Ilmi ya. Nah, untuk rekaman nanti dikonvert saja ya. Ini nggak bisa rekam soalnya ya, sudah berulang kali nih di ome-ome gitu ya. Tak kumaha ya. Nah, itu untuk bahasan kita. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi pembahasan tentang mutiara tafsir ya. Walafu minkum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.